yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo kita pada pembelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 2 mata pelajaran ya. Pada pembelajaran subtema 3 ini, pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan mempelajari yang pertama, kita akan mempelajari nanti mata pelajaran atau muatan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, IPA. Nah, pada gambar yang diberikan oleh Bapak Guru, di situ ada gambar siswa yang sedang melakukan apa? Yang sedang melakukan kegiatan membersihkan apa? Membersihkan lingkungan. Itu merupakan contoh kegiatan yang merawat atau melestarikan lingkungan. Dan yang kedua adalah gambar lingkungan rumah yang tercemar atau lingkungan rumah yang bersih. Lingkungan apa, Risa? Lingkungan rumah yang bersih. Nah, dari pembelajaran kita pada kali ini, Bapak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Yang pertama adalah agar kalian bisa atau dapat menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara dengan benar. Yang kedua, itu pada muatan atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, agar kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan yang benar. Yang ketiga, agar kalian menyajikan laporan tertulis hasil wawancara dengan menggunakan kosakata yang baik dan benar. Yang keempat, agar kita dapat mempresentasikan laporan tertulis hasil wawancara. Agar kita dapat mempresentasikan hasil tertulis laporan berwawancara. Sedangkan pada mata pelajaran IPA-nya nanti, yang pertama adalah agar kalian dapat menjelaskan pemanfaatan lahan kosong. Pemanfaatan lahan kosong yang digunakan untuk menanam tanaman seperti tanaman obat. Yang kedua, yang keenam, agar siswa atau agar kalian dapat menjelaskan pemanfaatan tanaman obat untuk kesehatan kita. Dan yang ketujuh, agar kalian bisa menjelaskan cara merawat tumbuhan dan cara merawat tumbuhan hewan. Halo. Hai. Nah, mari kita mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Semangat. Baik anak-anak. Bapak Guru menampilkan sebuah gambar di depan kalian, ya. Sudah melihat ya? Sudah melihat ya? Sudah. Nah, Bapak Guru ingin bertanya. Dari gambar yang diambil oleh Bapak Guru, di situ ada orang yang sedang melakukan apa? Ada orang melakukan apa? Ada orang yang sedang melakukan wawancara. Ada berapa orang di situ? Ada 2 orang. Nah, kedua orang itu sedang melakukan wawancara. Nah, apakah kalian pernah berwawancara? Pernah. Di mana, Ustaz? Di rumah. Kalau di rumah itu biasanya kita sering berwawancara dengan keluarga misalnya, artinya berwawancara tidak resmi. Misalnya berwawancara dengan bapak, ya toh, berwawancara atau dengan orang tua, dengan adik dan juga dengan keluarga terdekat. Nah, tahukah kalian bahwa wawancara itu apa? Ada tahu? Wawancara itu apa? Oke. Kalau memang belum ada yang tahu, Bapak Guru ingin menjelaskan bahwa sebenarnya itu wawancara itu apa. Nah, anak-anak, wawancara itu adalah proses tanya jawab antara pewawancara atau orang yang membutuhkan informasi dengan narasumber atau orang yang memberikan informasi. Itu tadi, ingat ya,
bahwa wawancara itu tadi adalah proses tanya jawab antara pewawancara, antara siapa Pak? Antara pewawancara, orang yang membutuhkan informasi dengan narasumber orang yang memberikan informasi. Nah, itu tadi adalah pengertian wawancara. Nah, kalau kita sudah paham tentang pengertian wawancara, kita akan lanjut dengan mempelajari tentang langkah-langkah dalam berwawancara. Apa Risa? Langkah-langkah dalam berwawancara. Ayo, saya minta anak ini satu. Apa langkah-langkah dalam berwawancara? Ayo. Menentukan topik wawancara. Menentukan topik wawancara. Ya, benar? Benar. Yang kedua, Cisil. Silakan baca depan. Menentukan tokoh-tokoh yang akan ditanyakan untuk wawancara. Menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk berwawancara. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan untuk berwawancara. Yang berikut, menghubungi narasumber itu tadi ada apa? Orang yang apa? Orang yang memberikan informasi. Nah, itu tadi. Menghubungkan narasumber. Yang berikut, melakukan wawancara dengan narasumber dengan cara yang sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau berwawancara dengan orang harus kita sopan supaya orang yang kita wawancara ataupun narasumber dia juga menghargai kita. Yang berikut, menulis hasil wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, hasilnya kita menulis dalam apa? Dalam buku. Dalam tulisan. Nah, yang berikut, mendiskusikan hasil wawancara. Dan yang terakhir apa? Menulis laporan hasil wawancara. Nah, itulah langkah-langkah dalam berwawancara. Itulah langkah-langkah dalam berwawancara. Mulai dari menentukan topik wawancara sampai dengan yang terakhir adalah menulis laporan hasil wawancara. Ingat? Masih. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan. Kalau begitu, ingatan anak sudah semua. Nah, setelah kita mempelajari langkah-langkah dalam berwawancara, yang berikut kita akan ingin mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam melakukan wawancara. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam melakukan wawancara. Dalam melakukan apa? Dalam melakukan wawancara. Halo. Hai. Semangat. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam melakukan wawancara itu yang pertama adalah apa? Apa? Asli? Pertanyaan harus sesuai dengan topik. Topik itu tadi akan dengan judulnya. Harus sesuai. Nah, yang kedua apa? Jawaban dari pertanyaan bukan iya atau tidak. Bukan iya atau tidak. Harus sesuai dengan apa? Alasan. Harus sesuai dengan alasan. Yang ketiga, isi pertanyaan menggali lebih banyak informasi. Informasi yang terkait dengan apa yang kita ingin dapat dari wawancara itu. Itu pertanyaannya. Jangan pertanyaannya lain, topik wawancaranya lain. Itu merupakan proses wawancara yang tidak benar. Nah, yang berikut, pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang benar. Kalau kita memberikan pertanyaan kepada narasumber, harus dengan menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang sopan, supaya nanti narasumber bisa menjawabnya juga dengan sopan. Kalau kita memberikan pertanyaan tidak dengan sopan, maka narasumber menjawabnya dengan sopan? Saya kira tidak ya. Tidak, begitu. Kalau kita menghargai orang, maka juga orang menghargai kita. Betul tidak? Betul. Nah,
Itu adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam melakukan apa? Dalam melakukan wawancara. Sampai di situ anak paham? Paham? Halo? Hai? Nah, semangat? Oke, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri wawancara dan pengertian wawancara anak, kita akan lanjutkan dengan apa? Kita mempelajari bagaimana cara menulis apa? Menulis laporan berwawancara. Jadi hasil ketika kita berwawancara itu harus ditulis ya, harus ditulis dalam bentuk sebuah tulisan. Maka tulisan itu nanti akan membentuk sebuah laporan. Ya. Berarti dari ya? Nah, untuk menulis laporan berwawancara itu apakah hal-hal yang kita perlu perhatikan? Nah, kalian anak-anak coba perhatikan ya. Penulisan laporan, hal-hal yang diperhatikan dalam penulisan laporan wawancara itu ada berapa di situ? Ada ada berapa, Arisa? Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga hal-hal yang perhatikan, yang perlu diperhatikan dalam menulis laporan berwawancara. Yang pertama ada apa? Ada sistematika atau urutan laporannya. Harus perhatikan itu. Dengar tidak, friend? Harus perhatikan sistematika urutan atau urutan laporannya. Urutannya mulai dari atas sampai dengan ke bawah. Mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Harus ikuti dia punya urutannya. Nah, gitu. Yang kedua, penggunaan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Nah, dalam menulis laporan itu, laporan wawancara itu ini, maka yang perlu diperhatikan yang kedua, penggunaan kosakata dan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang benar, supaya orang bisa memahami, supaya orang bisa mengerti. Ya. Ketika orang membaca hasil laporan yang kita tulis, maka orang akan bisa memahami. Oh, hasil laporannya seperti ini. Berarti penulisan dalam laporan berwawancara itu tadi menggunakan kalimat yang efektif. Dan yang terakhir, menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf besar. Menggunakan huruf kapital serta tanda baca. Tanda baca itu ada apa saja? Ada titik, ada tanda titik, ada tanda koma, ada seru, ada tanda, dan lain sebagainya. Itu adalah dalam menuliskan laporan berwawancara itu yang terakhir perlu diingat bahwa harus memperhatikan apa? Tanda bacanya. Jangan kita turun dari awal sampai dengan akhir, tidak ada putus-putusnya. Ya, harus ada apa? Penggunaan tanda baca, perhatikan penggunaan tanda baca. Misalnya di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Kalau kalimat tanya, berarti di belakangnya menggunakan tanda apa? Tanda tanya, begitu dan seterusnya. Nah, itu anak-anak, itu adalah hal-hal yang perhatikan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis laporan berwawancara. Sampai di situ paham? Sampai di situ paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Berarti semuanya mengerti. Ingat ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran guru akan memberikan tugas atau soal. Halo. Nah, yang berikut kita akan mempelajari apa? Komponen laporan berwawancara. Komponen laporan berwawancara. Nah, dalam tulisan komponen laporan berwawancara itu, yang perlu kita ingat dan yang perlu tulis itu adalah apa? Latar belakang. Itu komponennya. Komponen dalam laporan berwawancara itu mulai dari apa? Mulai dari latar belakang. Yang kedua adalah apa? Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancara.
tempatnya itu di sekolah. Itu juga waktunya. Waktu kita melakukan wawancara itu pada pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Yang berikut laporan hasil wawancara. Apa sih? Apa sih laporan hasil wawancara? Dan yang terakhir adalah apa? Kesimpulan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, itu adalah komponen laporan berwawancara. Mulai dari latar belakang sampai dengan apa? Kesimpulan. Paham? Paham? Halo? Oke. Anak-anak, Bapak Guru menampilkan sebuah contoh Pak. Sebuah contoh teks wawancara. Lihat. Di situ ada 2 orang, ya. Ada berapa orang di depan ini? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Nah, dalam contoh tes wawancara yang ditampilkan oleh Bapak Guru, di situ ada disebut dengan apa tadi? Wawancara dan narasumber. Oke. Nah, Bapak Guru ingin bertanya, dari contoh tes wawancara itu ada siapa yang sedang melakukan tes wawancara? Ada siapa di situ? Ada Tini dan Pak Yakob. Oke, ada Tini dan Pak Yakob. Oke. Ada Tini dan Pak Yakob. Bapak Guru meminta 2 orang dari kalian untuk bisa mempraktekkan atau memperagakan teks wawancara ini di depan kelas. Bisa tidak? Bisa tidak? Dalam mengikuti pelajaran itu tidak bersama? Tidak saja. Kita ini adalah anak sekolah. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Ternyata semuanya mau. Berarti anak semua masih semangat dan tidak ada malu-malu. Oke, kalau begitu saya lihat Bapak Guru melihat semuanya angkat tangan, maka Bapak Guru akan menentukan saja ya. Akan menentukan saja. Yang pertama anak Renata. Silakan maju ke depan kelas. Yang kedua, ayo siapa yang mau angkat tangan? Yang kedua anak Betin. Tepuk tangan. Semangat. Oke. Nah, sebelum anak Renata dan anak Betin memperagakan teks wawancara yang dilakukan oleh Bapak Guru, maka Bapak Guru ingin menyampaikan kepada anak Renata dan anak Betin ini, anak Betin nanti ini sebagai apa? Sebagai Pak Yakob. Dan anak Renata nanti sebagai apa? Tini. Sebagai Tini. Anak-anak kita siap mendengar ya? Kita siap mendengar melihatnya. Oke, kepada anak Betin dan anak Renata, waktu dipersilakan. Permisi Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang merawat tanaman. Kalau saya boleh tahu, tanaman apa itu Pak? Ini tanaman pohon beligena. Oh, bagaimana cara merawat tanaman itu Pak? Caranya cukup mudah, dengan menyiramnya tanaman itu dengan air, memberi pupuk secukupnya, dan menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari, agar tanamannya tersebut dapat berfotosintesis dan menghasilkan buah belimbing. Iya Pak, benar sekali. Sekarang aku sudah paham tentang pentingnya menjaga dan merawat tanaman di sekitarku. Terima kasih Pak. Terima kasih atas informasinya Pak. Sama-sama Tini. Oke, tepuk. Kembali ke tempat dulu. Oke. Saya kira cukup ya. Cukup kedua teman kita mewakili kita semua untuk membacakan atau memperagakan contoh wawancara. Di situ tadi wawancara yang dilakukan oleh siapa? Ada Tini dan Pak Yakob. Ada Tini dan Pak Yakob. Nah, untuk mempelajari dan untuk mengetahui lebih jelas tentang contoh teks wawancara yang dilakukan oleh guru, maka selanjutnya
kalian bisa mengerjakannya. Siap? Siap. Siap mengerjakan? Siap. Nah, oke. Kalau begitu guru ingin membagikan KKBD ini. Nanti kamu akan menulis ya. Halo. Hai. Nanti anak-anak akan mengisi KKBD yang Bapak Guru berikan ya. Siap dikerjakan? Siap. Siap? Siap. Nah. Silakan buka buku. Tulis. Ya dengar dulu. Sebelum anak-anak menulisnya, mengisinya KKBD yang Guru berikan, anak-anak harus mengisi sesuai dengan suruhannya, suruhan yang ada pada KKBD tersebut. Ya di situ Bapak Guru sudah menuliskan contoh teks wawancara ya antara Titi dan Pak Jakob. Dari teks wawancara itu nanti kalian akan menulis apa? Laporan hasil wawancara. Dalam menulis nanti harus memperhatikan kosakata dan kalimat yang efektif, penggunaan huruf kapital, penggunaan kata baca, penggunaan tanda baca. Silakan. Ayo silakan tulis. Ya. Kalau sudah, silakan bukunya dilepas dulu. Ya, dilepas dulu. Bukunya dilepas dulu. Sudah? Nah. Nanti Bapak Guru meminta salah satu dari kalian untuk membacakan hasil tulisan dari kalian, ya, dari kalian masing-masing, untuk bisa membacakannya di depan kelas. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa, Pak. Tadi kan dalam LKPD kamu sudah menulisnya sesuai dengan suruhan pada LKPD tersebut. Maka waktu yang berikut nanti Bapak Guru minta salah satu dari kalian untuk bisa membacakan hasil tulisan itu di depan kelas. Siap dilaksanakan? Siap. Nah, kalau begitu siapa mau angkat tangan? Siap. Bapak Guru meminta anak kelas untuk membacakannya di depan kelas. Dengar, mari kita mendengarnya. Apakah yang dituliskan oleh anak Isa ini sesuai atau tidak? Silakan anak Isa. Format penulisan laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang untuk melakukan wawancara tentang cara menjaga dan merawat tanaman. 2. Maksud dan tujuan untuk mengenali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang cara menjaga dan merawat tanaman. 3.
Sudah? Nah, tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Ya. Ya. Terima kasih kepada anak Laisa ya, yang sudah memprestasikan ya, dan sudah membacakan hasil tulisannya di depan kita semua. Saya kira semuanya sama begitu kan? Atau ada yang beda? Sama ya? Oke, tadi. Maka anak-anak, dari contoh tes wawancara yang diberikan oleh guru, maka laporan tadi seperti yang dibacakan oleh anak Risa, mulai dari apa? Mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan. Nah, itu tadi. Ya, seperti apa yang dibacakan oleh anak Risa tadi, bahwa itulah laporan dari contoh tes wawancara yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh guru. Anak-anak paham ya? Paham? Saya lihat pada tulisannya tadi itu semuanya sama seperti yang dituliskan anak Risa. Nah, dari tulisan itu anak, Bapak Guru ingin bertanya, dalam menuliskan laporan wawancara itu, ada bagian-bagian dalam laporan wawancara. Apakah kalian masih ingat? Apa tadi? Apa bagian-bagian dalam laporan berwawancara? Yang pertama tadi mulai dari apa? Yang pertama mulai dari latar belakang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang berikut. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, itulah bagian-bagian dalam menuliskan laporan hasil wawancara. Sampai di sana paham? Halo. Kita akan melanjutkan dengan pembelajaran apa? IPA. Pembelajaran IPA. Nah, pada pembelajaran IPA kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar. Penghijauan itu bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalkan, memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami tanaman obat. Bapak anak-anak, penghijauan itu bertujuan atau bermanfaat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan ini, maka anak-anak diminta untuk menyaksikan atau menonton video yang guru akan tampilkan. Siap menonton? Siap. Oke.
manusia untuk pengobatan, untuk mengobati ketika kita sakit. Maka ketika tanaman ini mudah sekali ditanam, tidak membutuhkan tanah atau lahan yang luas, mudah sekali untuk ditanam, maka baiknya kita harus tanam di sekitaran tempat tinggal kita. Oke. Dari video atau dari gambar yang Bapak tampilkan, Bapak Guru ingin bertanya, apa sajakah informasi yang kalian dapatkan? Apa saja informasi yang kalian dapatkan pada video tersebut? Siapa bisa angkat tangan? Apa sajakah informasi yang kalian dapatkan pada tampilan video yang Bapak Guru tampilkan? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, angkat tangan semua. Jangan malu-malu. Kalau begitu, anak-anak ini, coba. Apa sajakah informasi yang terdapat pada video yang Bapak Guru tampilkan? Silakan anak-anak ini. Jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dipergunakan untuk penyembuhan ataupun maupun mencegah berbagai penyakit. Contohnya, kentur, kunyit, jahe, dan tanaman buah-buahan seperti jeruk, jambu, dan buah-buahan yang lain bisa secara langsung berguna bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Tepuk tangan. Halo. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan oleh anak-anak ini, bahwa informasi yang kita dapat atau informasi yang terdapat dalam video yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi adalah jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dipergunakan untuk penyembuhan maupun mencegah berbagai penyakit seperti ada kencur, kunyit, dan jahe. Selanjutnya anak kita akan mempelajari tentang cara merawat tumbuhan dan hewan. Siapa yang pernah lihat tumbuhan? Asli pernah melihat tumbuhan? Di mana? Di sekitar rumah. Ada tumbuhan apa saja di sekitar rumahnya Asli? Ada pisang. Ada apa lagi Asli? Jahe. Siapa yang pernah melihat hewan? Reva, pernah melihat hewan? Di mana? Di hutan. Ada hewan apa saja di hutan yang dilihat oleh Reva? Ada monyet. Monyet sedang apa? Sedang makan pisang. Ada apa lagi? Ada hewan apa lagi? Ada ayam. Ada tikus, ada anjing. Nah, tentu anak-anak, kita sebagai manusia harus bisa merawat tumbuhan dan hewan. Karena sebagaimanapun, hewan dan tumbuhan itu bermanfaat bagi kita. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu bermanfaat bagi kita sebagai apa? Penghasil oksigen yang kita gunakan untuk bernapas sehingga kita bisa hidup. Dan juga begitu juga hewan. Oke. Untuk mempelajari tentang cara merawat tumbuhan dan hewan ini, Bapak Guru nanti ingin memberikan LKPD kepada kalian. Nanti kalian akan kerjakan dalam bentuk kelompok. Nah, dalam LKPD itu nanti kalian akan membaca sebuah teks bacaan yang sudah disiapkan oleh Bapak Guru, yaitu judulnya tentang merawat tumbuhan dan hewan. Merawat tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum Bapak Guru membagi LKPD dalam 3 kelompok ini, kamu akan duduk dalam bentuk kelompok dulu. Ya, ini dalam kelompok 1. Ya, silakan kursinya merapat. Begitu juga ini ya, silakan merapat. Pada tinggal ya. Merapat ada. Sudah? Nah, kalau sudah
kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, pada setiap kelompok Bapak Guru ingin membagikan LKPD-nya. Ya. Ini kelompok satunya. Ini kelompok 2-nya. Dan ini kelompok 3. Sudah? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Apakah semua kelompok sudah dapat? Sudah, Pak. Ada yang belum dapat? Dapat 2, Pak. Dapat semua, oke. Kalau sudah dapat, coba lihat di situ. Coba lihat LKPD yang Bapak Guru berikan. Nah, di situ nanti jangan lupa tulis nama kelompok, nama kelompok misalnya kelompok 1. Nah, setelah nama kelompok ada nama anggota. Nanti kalian sendiri yang menentukan ketua kelompoknya siapa. Nah, selanjutnya, dengar dulu. Selanjutnya kamu akan membaca tentang sebuah bacaan tentang merawat tumbuhan dan hewan. Ada di situ? Ada, Pak. Nah, merawat tumbuhan dan hewan. Setelah kalian nanti membaca itu, kalian akan mengisi. Di bagian bawahnya itu kalian akan menulis. Yang pertama tentang peta pikiran yang telah disediakan oleh guru tentang cara merawat tumbuhan. Kamu tulis nanti di situ ya. Yang kedua tentang cara merawat hewan. Paham? Paham semuanya? Nah, kalau sudah paham silakan tulis dalam kelompok. Ya, ayo semangat. Halo. Nah, silakan tuliskan. Nah, silakan. Dalam kelompok ini kamu harus bekerja secara sama-sama ya. Secara bersama-sama. Buka buku. Ya. Sudah? Oke, anak-anak. Ya. Sudah dong? Halo. Halo. Hai. Apakah semuanya sudah? Apakah semuanya sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan lepaskan bukunya. Ya. Nanti perwakilan dalam satu kelompok untuk bisa membacakan hasil tulisannya. Bisa?
Sudah? Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan. Tangan. Halo. Hai. Nah, apa yang anak-anak kerjakan sudah benar ya? Sudah sesuai dengan teks bacaan yang disiapkan oleh Bu Guru. Sudah sesuai sekali. Sekali lagi tepuk tangan. Ternyata kalian semua ini pintar. Dalam bacaan itu tadi benar seperti apa yang dikerjakan oleh anak-anak, bahwa cara merawat hewan dan tumbuhan itu sesuai dengan apa yang kamu tulis, apa yang kamu baca. Nah, anak-anak, dari LPD yang kamu sudah kerjakan dalam satu kelompok, maka Bapak Guru ingin menyimpulkan bahwa, dengar di sini, bahwa Bapak Guru ingin menyimpulkan bahwa cara merawat tumbuhan itu, adalah yang pertama menyiram tanaman pada pagi dan sore hari secara teratur. Misalnya kalau di rumah ada bunga, ada bunga yang ditaruh dalam pot, maka wajib setiap pagi kita harus menyiramnya supaya bunga itu tetap hidup. Yang berikut, membersihkan tanaman dari gulma. Tanaman dari gulma itu adalah jenis tanaman yang mengganggu tumbuhan yang kita tanam. Nah, sedangkan yang berikut adalah cara merawat hewan. Cara hewan itu perlu dirawat, benar tidak? Benar. Supaya hewan itu selalu sehat, maka hewan itu perlu dirawat. Cara merawat hewan itu, yang pertama kita memberikan makan. Siapa yang ada hewan piara di rumah? Batin. Ada anjing, ada anjing. Apakah anjing yang dipelihara oleh anak yatim itu setiap hari diberi makan? Setiap hari diberi makan. Makan itu merupakan kesadaran dari anak yatim ini untuk merawat hewan. Kalau nanti hewannya tidak diberi makan, maka hewan itu akan mati. Siapa lagi ada yang piara di rumah? Anjing ada sudah. Ada apa lagi? Ada ayam. Ayam juga kita harus memberi makan. Nah, ya dan yang itu tadi, misalnya kalau ada ikan, ada ikan yang kita piara di rumah, maka kita harus wajib memberi makannya dan seterusnya. Nah, itu adalah tentang cara merawat hewan dan tumbuhan. Nah, setelah kita mendengar dan sudah mempelajari tentang cara merawat hewan dan tumbuhan, apalagi tadi anak-anak sudah mengerjakan dalam LKPD, maka itu hal yang merupakan inti pembelajaran kita pada pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang cara merawat tentang cara merawat tumbuhan dan hewan. Maka kita setelah mempelajari tentang cara merawat hewan dan tumbuhan anak-anak, maka untuk pembelajaran kali ini sudah berakhir. Untuk pembelajaran kali ini sudah berakhir. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan bertemu ke pembelajaran yang keempat. Maka dengar dulu. Maka di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Guru ingin bertanya, apa sajakah yang telah kita pelajari dari kegiatan hari ini? Mulai dari mata pelajaran bahasa Indonesia tadi. Pada pelajaran bahasa Indonesia tadi kita pelajari tentang apa? Tentang wawancara, ciri-ciri wawancara, komponen wawancara, dan bagian-bagian dalam menulis laporan berwawancara. Dan pada pembelajaran IPA tadi kita mempelajari tentang apa? Cara merawat tumbuhan dan hewan, pelestarian sumber daya alam. Nah, mengapa kita harus merawat tumbuhan dan hewan? Supaya tumbuhan hewan itu selalu tetap hidup dan berguna bagi kita. Oke. Itu tadi anak-anak, bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari awal sampai dengan akhir tadi, bahwa kita pada pembelajaran bahasa Indonesianya dalam menulis wawancara itu kita memperhatikan dan
pembelajaran kita sudah berakhir. Karena pada awal pembelajaran tadi kita awali dengan doa, ya, kita awali dengan doa, maka pada akhir pembelajaran kita harus diakhiri juga dengan apa? Dengan doa. Ayo, siapa yang ingin berdoa? Kalau begitu, Bapak Guru meminta salah satu dari kalian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Kepada anak Revan, Bapak Guru persilakan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya berdiri. Sini sedikit, Pak. Semuanya berdiri.